Are you ready? Penyanyi dan artis peran Korea Selatan yang bernama Sule ditemukan meninggal dunia akibat gantung diri di lantai 2 rumahnya. Mantan personel grup FX itu diduga mengalami depresi parah hingga mendorong untuk bunuh diri. Bahkan, saat dia vakum dari dunia hiburan pada 2014 lalu, Suli sempat mendapatkan perawatan untuk kesehatan mentalnya. Diketahui Suli mengidap serangan panik dan fobia sosial. Seolah tak cukup berjibaku kepada kesehatan mentalnya sendiri, dikutip dari Koreabo. Suli juga sering mendapatkan komentar negatif dari para fans akibat unggahannya di Instagram. Kebencian para fansnya bermula saat hubungan Suli dengan Choi Siha mulai terbongkar. Nah, akibatnya ia pun sempat memutuskan untuk vakum akibat lelah fisik dan mental di tahun 2017. Pada Januari lalu, dalam sebuah wawancara, Suli terlihat menangis karena menganggap masyarakat banyak memandangnya dengan negatif. Padahal menurutnya ia tidak memiliki intensi kejahatan apapun. Suli juga meminta kepada semua orang untuk berhenti menamparnya dan berharap agar mereka menunjukkan rasa cinta serta bisa memahami siapa dirinya. Meski demikian, ia tetap terus mendapat kecaman dari warganet. Mereka menganggap bahwa Suli yang gila karena meminta publik untuk memahami cara dan gaya hidupnya yang dianggap tidak patut. Nah, di sini ada tanda-tanda seseorang dengan kecenderungan bunuh diri. Orang yang memiliki pikiran bunuh diri sebenarnya tidak benar-benar ingin mati. Ia hanya tidak ingin hidup dengan luka dan rasa sakit. Yang jelas, pikiran bunuh diri itu dapat direndam oleh kehadiran orang-orang terdekat. Kita bisa membantu mereka dengan cara menjadi pendengar yang baik, agar ia dapat mengungkapkan dan mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Untuk itu, jangan pernah meremehkan kemampuan kita untuk bisa menolong. Orang yang berpikiran bunuh diri biasanya menunjukkan tanda-tanda yang dapat dikenali oleh keluarga dan teman-temannya. Nah, di sini ada beberapa tanda-tandanya. Yang pertama, menunjukkan perubahan drastis pada perilaku, suasana hati, atau penampilan. Nah, misalnya nih, seperti menarik diri dari interaksi dengan orang lain, kehilangan minat pada hal yang disukai, mengekspresikan baik kata-kata atau perilaku bahwa ia merasa kesepian dan tidak ada tujuan hidup. Nah, nafsu makan berkurang dan berat badan turun drastis. Kedua, mengancam untuk melukai atau membunuh dirinya sendiri melalui lisan atau tulisan. Contohnya itu seperti berbicara atau menulis tentang kematian atau keinginan bunuh diri, mencari cara bunuh diri, meninggalkan surat wasiat bunuh diri, mengunggah hal-hal yang tidak biasa ke media sosial yang berkaitan dengan simbol kematian atau bunuh diri. Nah, yang ketiga, melakukan hal-hal yang membahayakan diri atau mengancam jiwanya, seperti melukai dirinya dengan benda tajam, mogok makan berhari-hari, berhenti konsumsi obat dari dokter, berperilaku agresif dan impulsif, dan lainnya. Yang keempat, mencoba untuk menyelesaikan semua urusan-urusannya dengan orang lain. Hal ini tercermin dari membagi benda berharga, meminta orang bertanggung jawab atas apa yang dialami, berpamitan atau mengucapkan selamat tinggal dan minta maaf. Nah, yang kelima, itu merasa terjebak, tidak ada alasan atau tujuan untuk hidup, misalnya depresi dan gampang putus asa dan tidak mau semangat lagi. Nah, yang keenam itu meningkatnya penggunaan alkohol atau psikotropika. Nah, depresi berkepanjangan picu pikiran bunuh diri. Nah, stres dan depresi berat adalah penyebab utama munculnya pikiran bunuh diri. Pikiran ini bersifat sementara dan dapat diobati. Tetapi, dalam beberapa kasus, kondisi ini menempatkan seseorang pada risiko untuk mencoba atau menyelesaikan
dengan bunuh diri. Pikiran bunuh diri adalah hasil dari perasaan bahwa seseorang sudah tidak mampu mengatasi situasi berat di dalam hidupnya. Nah, mereka merasa tidak punya harapan untuk masa depan, sehingga berpikir bahwa bunuh diri adalah solusi terakhir. Selanjutnya ada beberapa langkah-langkah pencegahan bunuh diri. Yang pertama, ajak berdiskusi dan jadilah pendengar yang baik. Orang yang berkeinginan untuk bunuh diri biasanya sedang mengalami suatu masalah yang berat. Oleh karena itu, peran orang terdekat sangat penting dalam membuka percakapan hangat agar ia mampu berbagi cerita terkait masalah yang sedang dialaminya. Saat ia sedang mencurahkan segala keluh kesahnya, jangan sesekali langsung menawarkan solusi apalagi menasehatinya. Tetaplah diam dan menjadi pendengar yang baik sebagai pencegahan bunuh diri. Hal ini akan membuatnya nyaman serta menunjukkan bahwa Anda ikut peduli terhadap masalah yang sedang ia hadapi. Yang kedua yaitu bantu selesaikan masalahnya semampu Anda. Orang yang memiliki keinginan untuk bunuh diri sangat menderita secara emosional. Bunuh diri dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar bagi orang yang tidak bisa menghadapi masalahnya sendiri. Oleh karena itu, cobalah untuk tawarkan bantuan apa saja yang mungkin ia butuhkan. Yakinkan kepadanya bahwa bantuan permasalahan yang sedang ia hadapi akan Anda berikan semaksimal mungkin. Sebagai pencegahan bunuh diri, bila memang permasalahan dirasa cukup besar, kita bisa libatkan kerabat maupun keluarganya untuk ikut serta dalam memecahkan masalahnya tersebut. Ketiga, jangan biarkan kesepian. Karena bunuh diri seringkali dilakukan secara diam-diam. Sebisa mungkin, jangan biarkan ia sendirian dan temani agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak harus selalu berada di sisinya setiap saat. Kita bisa menghubunginya lewat panggilan telepon, video call atau pesan teks sebagai pencegahan bunuh diri. Selain itu, singkirkan semua barang-barang yang dianggap berbahaya untuk mencegahnya melakukan bunuh diri, seperti senjata api, senjata tajam, atau obat-obatan yang berada di sekitarnya. Hal ini diharapkan bisa menurunkan hasrat maupun keinginannya untuk bunuh diri. Nah, yang keempat, ajak untuk menemui psikolog atau psikiater. Bila memang usaha kita belum juga berhasil berubah niat atau sikapnya untuk melakukan bunuh diri, maka salah satunya jalan yang terbaik adalah mengajaknya ke psikiater. Dengan begitu, ia pun bisa mendapatkan penanganan yang tepat sesuai dengan penyebab yang mendasari pikiran dan perilakunya untuk bunuh diri. Pada dasarnya, pencegahan bunuh diri bisa teratasi dengan baik selama keluarga dan temannya ikut peduli untuk membantu serta mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi orang tersebut. Nah, dukungan dari support system dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu wa anfusakum innallaha kana bikum rahiman. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.